Ada apa, Bi? Kenapa? Jangan sentuh aku! Kamu memang bajingan, Wirat. Tidak pantas kamu menjadi kekasihku. Kamu tega membunuh kakak kandungku sendiri. Maafkan aku, Bi. Jangan sentuh! Kinandaka, kenapa bisa jadi begini? Hampir seluruh padepokan dibantai dengan sangat kejam. Siapa yang melakukannya? Durgan ini dan seorang anak muda. Kakak. Biadab, binatangmu tidak akan mungkin melakukan kekejian seperti ini. Pemuda itu adalah Sudawira. Pasti dia. Kakak pernah menceritakan kekejaman yang dilakukan di Jagat Saksana. Ya, kelakuan busuk boponya telah mengalir pada dirinya. Kamu tahu apa yang sangat kucemaskan saat ini? Adikku, karena dia mulai jatuh cinta kepada Sudawira. Di episode kali ini, kita diperlihatkan dengan kemarahan Priamitra dan Padmasari dengan tewasnya Guru Paronwaja serta anggota murid Padepokan Gunung Kencana yang disebabkan oleh kelakuan biadab Durgandini dan murid sesatnya. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk langsung memburu keberadaan si iblis betina tersebut guna menuntut balas apa yang telah diperbuatnya. Mereka ingin membuat perhitungan dengan si iblis betina tersebut beserta Sudawirat yang secara kejam telah membunuh mertuanya Ki Paronwaja dan mencuri kitab-kitab ilmu racun perguruan Gunung Kencana. Priamitra di saat itu pun telah memastikan bahwa tindakan Durgandini dan Sudawirat ada kaitannya untuk penyerangan Malwapati. Apa tidak lebih baik kalau kita langsung ke rumah Durgandini, Kakang? Jangan. Lebih baik kita ke Malwapati. Karena kemungkinan kita akan bertemu dengan Durgandini dan Sudawira. Ya, paling tidak kita akan mendengar berita tentang mereka. Sementara di sisi lain terlihat Sudawirat bersama Lokahita terlihat sedang mengumpulkan bahan-bahan racun yang baru saja didapatnya dari tengah hutan. Dan Durgandini di saat itu tengah mempelajari kitab racun Gunung Kencana hasil curiannya, di dalam rumah baru yang baru saja dibangunnya itu sebab di rawa bangkai sudah tidak aman lagi akhirnya mereka memutuskan pindah dari sana. Durgandini si iblis betina itu dengan sangat serius mempraktekkan semua resep-resep racun yang ada dalam kitab tersebut guna untuk memulai rencana busuknya meracuni sumur-sumur penduduk Malwapati. Nyai tidak apa-apa. Padahal baunya sangat menyengat dan mengeringkan tenggorokan kami. Aku sudah minum ramuan penangkalnya. Itu kenapa aku menyuruh kalian membuat penangkalnya sebelum meramu racunnya. Mengerti? Kita akan meramu racun yang lebih keras lagi. Ketika itulah Aji Rengka Gunungmu akan menghancurkan tulang belulang mereka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah Durgandini dan kedua muridnya itu berhasil menguasai ilmu meracik racun kitab perguruan Gunung Kencana. Akhirnya para manusia sesat tersebut langsung menebarkannya ke semua sumber mata air penduduk Malwapati tanpa sepengetahuan siapapun. Dan alhasil kini para rakyat yang tidak berdosa itu pun telah menjadi korban kebusukan Durgandini, terlihat banyaknya rakyat yang mengeluh kesakitan di sana sampai tewas bertumbangan akibat keracunan hebat. Rakyat Desa Gembili, saya berbelasungkawa atas penderitaan yang telah kalian alami. Sekarang juga, kami akan bertindak. Akan menangkap siapa saja yang telah menganiaya kalian. Untuk sementara, kalian semua boleh tinggal di sini. Boleh mendirikan bangunan sementara. Sambil menunggu desa kalian kembali pulih. Biadab! Siapa yang berani mengorbankan rakyat untuk menghancurkan negeriku adalah sekecil-kecilnya musuh yang harus dihancurkan. Aku bersumpah untuk menghukum siapapun mereka dengan siksaan yang paling kejam. Setelah Patih Batik Madrim melaporkan musibah yang ditimpa penduduknya, terlihat sekali bahwa Prabu Angling Dharma di saat itu sangat marah sekali kepada orang yang dengan sengaja meracuni rakyatnya tersebut. Lantas Suliwa kemudian memberikan tanggapan bahwa kelompok yang suka bermain-main dengan ilmu racun adalah perguruan Gunung Kencana milik Ki Paronwaja. Sehingga Suliwa memastikan bahwa sekutu padepokan itulah yang mungkin melakukan semua itu. Kemarahan Angling Dharma pun semakin meledak-ledak atas tindakan orang yang melakukan hal keji tersebut sebab ia sangat memikirkan nasib rakyatnya.
Dan tidak ada alasan lagi bagi penjahat itu, entah siapa orangnya bahwa dia harus segera dibinasakan. Tapi tidak ada alasan bagi dia melakukan perbuatan keji seperti itu. Secara langsung kami tidak pernah bermusuhan dengan mereka, kecuali waktu memperebutkan kamu. Siapapun mereka, harus kita singkirkan. Ya. Ya. Sementara Durgandini bersama kedua muridnya yang telah selesai melakukan tindakan liciknya tersebut, terlihat sekali si iblis betina itu tampak senang bergembira karena usahanya telah berhasil. Akan tetapi Lokahita di saat itu sebenarnya sangat tidak setuju dengan tindakan gurunya tersebut, sebab perbuatannya yang tidak manusiawi dan mengorbankan rakyat yang tidak bersalah. Durgandini pun lantas menanggapi perkataan Lokahita, bahwa hal tersebut adalah bagian dari strategi yang sudah direncanakannya. Si iblis betina itu dan juga Sudawirat tetap berpikir masa bodoh walaupun dengan menindas rakyat sekalipun, demi meraih kemenangannya apapun harus dilakukan. Kenapa kita tidak langsung saja ke Kedaton seperti yang dulu pernah kita lakukan, Nyai? Apa hasilnya? Kita keok. Apa yang kita lakukan sekarang juga pada akhirnya untuk berhadapan dengan mereka. Bukankah tujuan kita mengorbankan rakyat juga hanya untuk memancing mereka, Nyai? Ya, beda. Apa yang kita lakukan adalah membuat kekacauan. Membuat mereka marah dan kebingungan. Karena melawan orang yang sedang bingung lebih enteng. Ngerti? Tunggu, Gusti. Lebih baik kita langsung ke Gunung Kencana. Paron Wajah harus menerima hukuman yang setimpal, Gusti. Iya, aku khawatir. Mereka juga meracuni desa-desa yang lain, Liwa. Tapi, bukankah Gusti Patih sudah menugaskan para temenggung? Dan juga Gusti Prabu sendiri akan langsung ke desa Gembili, Gusti Patih. Iya, kamu benar, Liwa. Ayo. Di sisi lain pria Mitra dan Padmasari yang masih dalam perjalanannya, kini telah berada di perbatasan hutan hampir memasuki kawasan Malwapati. Di saat itu mereka berdua mencium bau daging bakar, lantas Padmasari mengira hal itu sudah dekat dengan wilayah permukiman penduduk. Akan tetapi ternyata dugaannya salah, karena bau itu bersumber dari Sudawirat yang tengah memanggang daging di wilayah tersebut. Akhirnya tidak harus susah-susah mencarinya lagi, pelaku yang sedang diburu pria Mitra telah ditemukan di sana. Dan disinilah pertarungan seru antara ilmu rawa rontek dengan rengkah gunung akan segera dimulai. Kau bersekutu dengan pembunuh berdua dan menculik anakku. Kakak, Diam, kurang ajar. Tidak pantas kau menuduh kekasihku. mudah-mudahan ada yang dulu. Hentikan! Ini adalah urusan kita. Kamu benar-benar adik murtad Lokahita. Kita tidak bisa mengabaikan urusan kita. Kalau perlu, aku akan membunuh adik kandungku sendiri. Tapi kan, Tangan setan! Rawa rontek! Dan inilah awal pertama pria Mitra menggunakan ilmu rawa rontek yang baru saja didapatnya dari Empu Darunarupa di negeri Pasundan Puncak Ciremai. Sehingga tangan yang terputus setelah dibantai Sudawirat itu pun seketika langsung bisa menyambung kembali saat menyentuh ke tanah. Dan pertarungan dahsyat ini sekaligus juga menjadi langkah awal pria Mitra akan mulai berpihak ke Malwapati untuk mendukung Prabu Angling Dharma dalam memberantas para manusia sesat tersebut. Hei, Nenepel! Aku menuntut balas atas kematian mertuaku. Mertua? Siapa yang berani menentang keinginan Durgandini? Harus kuhabisi, mengerti? Anak ingusan, pasir-pasir racunmu itu dan senjatamu tidak dapat membunuh kami. Karena kami sudah mencuri kitab pusaka mertuamu dan mempelajari bagaimana supaya kami kebal terhadap racun. Mendengar perkataan Durgandini si iblis betina yang biadab itu, pria Mitra pun menjadi semakin murka apalagi Durgandini telah menguasai kitab racun padepokan Gunung Kencana. Sehingga di saat itu pertarungan hebat pun kembali berlanjut, mengingat lawannya memiliki ilmu rawa rontek Sudawirat dan Durgandini di saat itu berencana untuk menghancurkan tubuh pria Mitra dengan ajian rengkah gunung andalannya. Puncak pertarungan pun semakin seru ketika kemunculan Suliwa dan Patih Batik Madrim yang secara kebetulan sedang melintas di sana. Mengetahui hal tersebut, Suliwa dan Batik Madrim pun langsung terkejut dan bingung melihat pertempuran itu padahal mereka adalah teman sekutunya. Lantas Suliwa berkata kepada Sang Patih, untuk menangkap pria Mitra terlebih dulu sebab orang yang berkaitan dengan ilmu racun adalah dia. Bukankah mereka sebelumnya bersekutu, Liwa? Iya, Tapi yang berkaitan dengan racun, pria Mitra, Gusti Patih. kita harus tangkap dia dulu, Gusti Patih. Kurang ajar! Tidak ada seorang pun murid si Baron yang boleh hidup. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh murid-muridku. Harus kau bantu! Jangan!
Dan di saat itu meskipun Lokahita berada dalam naungan Durgandini dan Sudawirat, ia pun berusaha mencegah pertarungan itu berlanjut semakin parah. Karena melihat kakak kandungnya yang akan dihancurkan dengan 2 ajian rengkah gunung sekaligus. Namun upaya tersebut gagal. Durgandini yang langsung marah dan menyingkirkan Lokahita dari hadapannya lalu mengancam juga akan membunuhnya jika masih menghalang-halanginya. Kemudian Sudawirat pun melanjutkan merapal ajian rengkah gunung dan menggabungkannya dengan ilmu halimunnya. Akhirnya di saat itulah ajian rengkah gunung Sudawirat berhasil melesat ke arah pria mitra dan mengakibatkan tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Ada apa, Bi? Kenapa? Jangan sentuh aku! Kamu memang bajingan, Wirat. Tidak pantas kamu menjadi kekasihku. Kamu tega membunuh kakak kandungku sendiri. Maafkan aku, Bi. Jangan sentuh! Sekarang aku semakin yakin bahwa keturunan manusia busuk pasti juga busuk. Jangan katakan itu lagi, Bi. Aku mohon, Bi. Itu menyakiti hatiku, Bi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lokahita, hati Sudawirat pun bergetar hebat merasakan sakit dan angkara murka semakin merasuki jiwanya yang sedang brutal itu. Hingga di saat itu pun ia seakan ingin juga melesatkan rengkah gunungnya ke Lokahita, namun sebelum hal itu terjadi mereka semua yang ada di sana pun dikejutkan dengan menyatunya kembali tubuh pria mitra yang telah hancur tersebut. Pria Mitra, kamu telah meracuni sumur dan sendang milik penduduk, sehingga ratusan orang telah terbunuh. Atas dasar apa kamu menuduh saya, Liwa? Kamu murid dan menantu Ki Paranwaja, dan pasti kamu yang melakukan perbuatan keji itu. Aku tidak melakukannya, Liwa. Kamu harus tahu bahwa bajingan-bajingan itu yang telah membunuh Ki Paranwaja dan mencuri kitab pusaka racun. Dan pada akhirnya, kebusukan Durgandini dan Sudawirat terkuak semuanya di sini atas pernyataan pria mitra yang diduga dirinya lah yang meracuni sumber mata air di Malwapati. Sehingga Suliwa dan Batik Madrim di saat itu pun langsung berusaha meringkus orang-orang biadab tersebut. Pria mitra dan Padmasari di saat itu pun tidak habis pikir dengan apa yang telah dilakukan oleh si iblis betina tersebut, hingga dirinya saat itu pun mulai berpikir harus bergabung dengan Malwapati untuk memberantas kejahatan Durgandini. Sementara laga pertarungan seru akhirnya dilanjutkan kembali dengan pergantian pemain antara Suliwa melawan Sudawirat, sedangkan Batik Madrim menghadapi si iblis betina Durgandini. Melihat menghilangnya Sudawirat di saat itu pun membuat Suliwa harus meningkatkan kewaspadaannya dengan melindungi diri menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Mengingat Sudawirat menguasai aji halimun rengkah gunung yang sangat berbahaya, ia pasti akan menyerang dengan ajian tersebut. Kita harus bekerja sama, Guru. Ya. Meski sudah mencoba melindungi diri dengan sekuat ilmu tenaga dalamnya, nasib naas pun akhirnya menimpa Suliwa yang mana pada saat itu ia harus terkena 2 hantaman ajian rengkah gunung sekaligus. Sudawirat dan Durgandini pun terlihat tampak senang berbahagia dan tertawa riang karena mereka yakin Suliwa pasti akan segera mampus. Ketika Lokahita yang pada saat itu juga tengah terkena luka dalam setelah bertarung dengan Suliwa, Sudawirat dan Durgandini pun lantas bergegas pergi dari sana untuk segera mengobatinya. Sementara Suliwa yang sedang sekarat akibat 2 hantaman rengkah gunung itu, akhirnya langsung dibawa Batik Madrim dengan dibantu pria mitra dan Padmasari menuju balai pengobatan Malwapati. Prabu Angling Dharma yang melihat pria mitra di sana, lantas ia langsung menginterogasinya karena mengetahui sebelumnya bahwa ia berkomplot dengan Durgandini. Bukankah selama ini kamu bersekongkol dengan Durgandini? Sungguh, Gusti, hampir seluruh murid Padepokan Gunung Kencana tewas, dan mereka pun mencuri kitab pustaka racun milik Bopo Paranwaja. Durgandini, sampai ke ujung dunia pun akan kukejar. Anak kami pun sampai sekarang belum kami temukan. Ampun Gusti Prabu, kalau diizinkan, hamba mampu membuat penawar racun, sehingga sumur-sumur dan sendang yang sudah tercemar
dapat digunakan kembali, Gusti Prabu. Benar, Gusti. Kami akan sangat berterima kasih. Kamu bisa membersihkan nama Bopomu. Sebab, bagaimanapun penyebab semua itu adalah kitab racun, ciptaan Bopomu. Kami menyadari itu, Gusti. Besok akan kami lakukan. Tapi kami perlu bantuan para penduduk untuk mengumpulkan bahan-bahan yang kami perlukan. Semua kebutuhan kamu akan kami penuhi. Kini Suliwa pun harus terbaring tidak berdaya, sambil merintih kesakitan yang luar biasa sembari memanggil-manggil nama boponya. Tidak, Prabu. Aku pernah mengalami seperti itu. Sangat sakit. Waktu itu, Dewa dan Burmasura yang telah menyelamatkan nyawaku. Sekarang siapa yang sanggup menyelamatkan jiwanya?